Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sore, sahabat jalan TTB, traveling tradisi budaya. Kita lanjut lagi setelah kita menyusuri banyak tempat ya untuk melihat keunikan Candi Borobudur. Setelah tadi kita dari Balkon Destuk Songo dan menyempatkan melihat sedikit celah untuk melihat Candi Borobudur dengan background rumah penduduk yang masih nampak lama dan asri yang begitu kontras. Kita lanjut setelah keluar dari Balkon Destuk Songo. Di ujung jalan ada pohon besar sebagai penanda, pohon besar yang sangat ya kelihatan sebagai penanda masuk ke Balkon Destuk Songo. Itu kita ambil ke kanan ke arah jalan hotel yang paling yang paling besar di kawasan Borobudur itu. Kita akan menuju rumah kamera. Sepanjang perjalanan sangat nyaman ya. Nah, kita sudah sampai di rumah kamera, hanya beberapa meter, tidak sampai 1 kilo, sahabat TTB semua, hanya 500 meteran lah. Di sebelah rumah kamera ini juga terdapat balkon des, kita masuk di ujung lorong sana ya. Tetapi kita fokus di balkon des, di rumah kamera ini milik pribadi ya, seseorang ya yang cinta dengan kamera sehingga membangun rumah dalam bentuk kamera ini. Dari atas rumah kamera ya seperti ini pemandangannya, masih bisa kita lihat Candi Borobudur dengan menakjubkan juga, sekaligus sisi berbeda karena Gunung Tidar menjadi background ya, satu-satunya di selatan ini yang bisa kita kunjungi dengan mudah dan budget murah, sekitar 15.000 untuk masuk ke rumah kamera ini. Rumah kamera itu milik seniman ya, milik seniman Tanggul Angin Jatikusumo kalau tidak salah, itu yang sudah lama tinggal di Bali, kemudian suka dengan foto dan ya membangun rumah dalam bentuk kamera untuk galeri. Jadi kita bisa masuk ke rumah kamera itu bukan saja menikmati rooftopnya ya di atas, tapi kita bisa melihat lukisan-lukisan sang pemilik yang bagus-bagus, mahal-mahal itu koleksinya. Bisa jadi referensi ketika kita suka lukisan, masuk saja kita bisa melihat banyak karya seni rupa di dalam, sangat menakjubkan. Tadi jalan ke arah Hotel Aman Jiwo ya, hotel yang amat terkenal ya, hotel lama yang sejak zaman Orde Baru ya. Dan ini hotel yang amat sangat terkenal, Hotel Aman Jiwo. Jalan ke arah Aman Jiwo ya, jangan lupa sahabat TNTB kalau mencari rumah kamera. Kita lanjut lagi balik arah. Setelah tadi rumah kamera, kita mengunjungi desa-desa lain di sisi timur. Kalau sekarang di sisi timur ya, Candi Borobudur ya. Jangan lupa sahabat TNTB, like, comment, dan tentu saja subscribe-nya ya. Kalau ke kanan kita sebenarnya bisa ke
mata langit atau 6 langit ya, tetapi dengan akses sepeda motor saja, bukan mobil. Sebuah resto mewah di atas gunung ya. Kita lurus, ini sebenarnya jalan ini langsung mengakses ke pertigaan besar Taman Candi Borobudur, jalan utama itu ya. Dan di sini juga banyak keunikan lain sebenarnya. Kalau kita suka mencari hal-hal baru, kita bisa turun di sekitar sungai di jembatan ini, sahabat. Di depan ini itu banyak sumber mata air, banyak pemandian umum, banyak, tetapi hal-hal unik bisa kita temukan. Misal ikan-ikan sungai yang masih ya terjaga, dan penambang batu kerikil dan lain-lain. Nah, kita belok ke kanan ya. Kalau lurus ke taman lagi, kita ambil ke kanan. Ini sebenarnya jalan lingkar saja antar desa ya, tapi berbagai keunikan di sini. Dan perlu diwaspadai juga ketika kita traveling ke sekitar Borobudur ini. Yang pertama, jelas ada kereta kuda ya, delman, yang biasa dinaiki wisatawan yang melintas di jalan-jalan yang pernah kita lalui tadi. Kemudian kendaraan keliling VW Safari, kendaraan Pak Camat yang juga sangat sering melintasi jalanan di sekitar Borobudur. Kemudian yang terakhir yang sekarang sedang booming ya, yaitu ini, skuter listrik. Banyak sekali skuter listrik itu berkeliaran di jalanan sekitar kawasan Borobudur ini. Jadi kita harus hati-hati ya, berbagi jalan, saling menghormati, dan ya toleransi, seperti keberagaman toleransi yang ada di Borobudur ini. Borobudur tidak hanya milik suatu agama tertentu ya saat ini, sudah kompleks. Banyak umat agama di Borobudur ini, mereka bersatu, harmoni dalam perbedaan, hidup rukun. Karena ya kita semuanya sudah sadar bahwa di dunia ini tanpa perdamaian apalah arti sebuah agama. Jadi dengan perdamaian ya kehidupan bisa adil, kehidupan bisa bahagia. Jadi tidak perlulah kembali lagi menyebutkan Borobudur haram atau tidak boleh dikunjungi. Persatuan adalah tetap nomor satu ya, sahabat DNTP. Dan kita junjung persatuan dalam perbedaan. Mari kita sama-sama jaga Indonesia ini dengan cinta kasih, penuh kedamaian, agar ya kita semakin maju, bisa dianggap bangsa yang maju, bangsa yang bangga dengan budaya, yang bangga dengan kultur dan adatnya. Di sini kita bisa belok kiri atau lurus, sama saja sahabat TTP. Itu hanya berbeda jarak sekitar 500 meter, tetapi berbeda foreground ketika kita melihatnya. Ini di depan ya, nanti saya sisipkan foto yang di belakang juga. Sama-sama ini daerah sentral penyewaan skuter listrik atau jeep safari dan lain-lain di sekitar sini ini. Dan pemandangan di sini untuk sunset luar biasa. Ini adalah tempat yang cocok untuk ya melihat Borobudur sore hari, ketika kita tidak mengunjungi ring 1 Borobudurnya, kita di ring 2 atau ring 3-nya ya, tidak di pelatarannya. Nah, ini ada sebuah resto dan hotel di sini. Kita bisa
parkir di sebelah sini, dan resto hotel ini akan menjadi foreground kalau kita ke belakang hotel di jalan kita yang lurus tadi melihat dari seberang belakang ya. Dan lebih banyak yang di belakang kalau untuk penikmat sunsetnya, karena lokasinya lebih santai karena masih berada di sawah dengan tempat duduk kayu-kayu yang banyak panjang. Tetapi kalau di sini sudah merupakan kawasan hotel, jadi ya bagi sebagian orang kurang nyaman sih. Tapi tidak apa-apa, di sini parkir gratis, bisa langsung untuk melihat Candi Borobudur sore hari. Kita parkir dulu ya. Nah, di kawasan ini, kawasan yang dekat dengan Ring 1, tentu dengan ya kultur masyarakatnya yang masih membudaya seperti ini ya, lahan pertanian, ada masjid di depan, anak-anak bermain layangan, ya sangat identik dengan sebuah perkampungan ya. Dan di sini ya ini pemandangannya terlihat biasa bagi sebagian orang, tapi kami menilai ini sebenarnya yang jarang di explore bagi traveler sekalian. Nah, candi di depan sangat indah menjulang, apalagi dekat dengan resto ini, santai saja kalau kita ingin sekalian mampir ke resto. Nah, kita lihat di bagian belakang agak jauh kawasan resto ini ya. Nah, sore hari juga sedikit mendung ya, dan memang kalau kita berkunjung ke restonya ya kita memang langsung melihat candi ya sahabat TNTV. Jadi ya memang mungkin apa ya, bagi warga sekitar sudah biasa, tapi bagi pendatang hal ini memang menakjubkan. Nah, sore hari dengan ada roll cahaya matahari, ray of light dari matahari sore menambah ya suasana indah ya. Kita ke belakang, kita lihat. Nah, ini sahabat, kalau kita dari belakang jauh, ini resto tadi menjadi foreground ya, dan Candi Borobudur berada tepat di atasnya. Nah, ini kalau kita ke belakang ini, dan sama situasinya, sama cuma lebih cenderung nah ini ada kubu-kubu, ada pohon besar, ini di bawahnya ini tempat duduk panjang dari bambu, nyaman untuk kita melihat sunset ya di situ. Dan ini gratis sahabat, gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Kita bisa parkir, kita bisa bermain skuter, kita bersepeda atau apa. Dan ya itu makanya banyak pengunjung di belakang sana, karena ya selain pemandangannya juga fasilitasnya yang ya semua serba gratis dan disediakan oleh warga masyarakat sekitar. Kita lanjut lagi perjalanan ini sahabat TNTB, jangan lupa subscribe, komen, like, share-nya. Dan juga kalau sahabat semua berkunjung ke Borobudur ingin menikmati semua lokasi, bisa kita berbagi komen, kita berbagi pengalaman ya. Apalagi kalau ingin berkunjung dan mengabari kami bisa menemani ya sahabat semua. Jangan khawatir, tidak ada budget di antara kita ya. Dan saya juga suka sekali traveling, jadi mari kita nikmati traveling bersama-sama. Kita lanjut lurus saja sahabat, dan jalan ini sama yang di belakang atau di sini sama-sama saja, nanti ketemunya di pertigaan depan dan semua terkoneksi. Kita sedikit berbelok ke
kiri ke arah Taman Candi Borobudur ya sahabat semua. Kadang ada hal yang terlewatkan di sana, nanti kita lihat. Kemudian untuk tempat-tempat yang menarik tadi di episode 1, episode 2, dan episode 3 ini hanya sebatas referensi ya sahabat TNTP semua. Jika ingin berkunjung ke Borobudur tetapi tidak ingin naik ke kawasan Borobudur atau setelah dari kawasan Borobudur, jadi bukan untuk menghalangi niat ke kawasan Borobudur ya, enggak, tetap harus berkunjung ke Borobudur bagi yang belum, bahkan yang sudah pun harus diulangi, karena Borobudur adalah peradaban dari nenek moyang kita yang sangat diakui dan dibanggakan dunia. Kenapa tidak kita ya juga membanggakannya? Terlepas dari kontroversi haram atau tidak, terlepas dari kontroversi kebenaran pembangunan dan ceritanya, tetapi ya ini bukti nyata bahwa peradaban di Jawa dahulu kala sangat maju, dan Borobudur juga merupakan awal dari harmonisasi, saling menghargai perbedaan dan saling toleransi. Borobudur sebenarnya cikal bakal semuanya, dan kita harus akui itu. Jangan lagi Borobudur menjadi intoleransi di antara kita, karena Borobudur cikal bakal toleransi beragama di Indonesia. Kita harus jaga. Di depan kita sampai di Taman Borobudur ya sahabat TNTP. Inilah seperti tadi yang harus kita waspadai ya, banyak sekali ya skuter listrik ini. Jadi memang ya memang karena ini juga mereka ke Borobudur, karena ini juga mereka bisa menjadi ekonomi besar di Borobudur ya, karena ini juga Borobudur bisa tetap berkembang ya. Jadi ya Borobudur milik kita semua, kita jaga bersama. Kita ambil kanan ya, kalau kita kiri ke perempatan tadi sebelum kita mutar-mutar tadi, atau ke jalan pertama yang kita lalui di episode pertama kemarin ya. Jadi ya ini jalan utamanya, kita ambil kanan. Dan ini sebenarnya tidak untuk referensi, tetapi saya sangat suka sebenarnya di tempat ini ya. Dulu waktu masih belum dipagar. Ini ceritanya untuk pintu VIP pengunjung Borobudur yang baru dibangun ya, tetapi view-nya istimewa sahabat. Dan di sini spot terbaik melihat Borobudur dari dekat ketika ada penerbangan lampion dan prosesi Waisak. Ini spot yang sangat-sangat luar biasa dan jarang sekali, hanya sedikit celah yang tersisa, tetapi ya ini pemandangannya. Wow. Nah, kita lanjut ke jalan depan. Ini pintu masuk utama kawasan Borobudur yang selalu padat dengan pedagang. Tetapi ya itu menambah cita rasa berkunjung ke Borobudur. Cari kuliner kaki lima di sepanjang jalan ini luar biasa sahabat TNTV. Jangan khawatir, murah kok. Kalau ada yang mahal, langsung saja kita viralkan bareng-bareng, karena ya, dan komitmen warga Borobudur sudah berkomitmen menjaga nyaman pelanggan wisatawan. Jadi jarang sekali ada komplain tentang harga yang ditutup ya seperti di tempat lain. Mudah-mudahan ke depan bisa tetap terjaga. Kita kembali ke kanan.
Ini sebenarnya hanya mutar-mutar, tetapi ya ini gambaran lengkap di Borobudur kalau sahabat semua berkunjung ke Borobudur ya. Kita ambil ke kanan, ini jalan alternatif menuju jalan Borobudur Kulon Progo, yang mana merupakan akses utama dari Bandara Nia ya, sekarang Bandara Yogyakarta Airport. Jadi ini jalan alternatif dan sudah banyak digunakan untuk para wisatawan dari bandara, baik travel atau angkutan travel atau pribadi ya. Ini bisa langsung tembus ke dekat gerbang Samudra Raksa di perbatasan Magelang Kulon Progo di ujung sana ya, sekitar 8 km. Nah ini tadi di depan ini, nah ini jalan kita mutar tadi bisa sampai situ sebenarnya, tetapi kita tunjukkan jalan utamanya agar sahabat TNTB semua tidak bingung ya. Dan spot belakang tadi yang saya katakan di belakang resto tadi adalah di sebelah kanan ini sahabat ya, di kanan jauh itu kita bisa parkir di sini atau bawa masuk kendaraannya, jalan-jalan di sekitar sawah ladang warga ini. Ada tempat parkirnya di sini, nah, di kiri jalan ini kalau kita ingin berjalan ke sana. Dan ya mengasihkan sebenarnya, sangat mengasihkan sunsetan di tempat ini. Kita ambil kanan karena di sini ada spot terakhir kita dari 15 atau 20 spot kita melihat Borobudur di kawasan ring 2123 ya sahabat TNTB. Tetapi sebenarnya lebih dari 20 lokasi, itu sangat-sangat lebih, tergantung selera, tergantung kita ingin kemana, tergantung sisi mana yang ingin kita lihat, tergantung mood apa yang ingin kita lihat. Ini adalah Balkon Des Wanurejo, Balkon Des pertama di Borobudur ya. Dan di sini view Borobudurnya sama, cocok untuk sunset sore hari. Dan di sini juga dekat dengan makam Menteri Pertahanan ya, kalau tidak salah makam pertahanan, Menteri Pertahanan Orde Baru ya, saya lupa namanya. Dan Balkon Des Wanurejo ini sama fasilitas dan pendukungnya, cuma di sini ada bedanya yang mencolok, yaitu adanya taman junkyard ya, taman dengan mobil-mobil terbalik, dengan sepeda terbalik, dan keanehan itu junkyard yang menjadi satu tetapi beda pengelolaan. Salah satu ya modern, kunjungan modern untuk anak-anak muda ya di sini kalau taman junkyardnya. Nah inilah Balkon Desnya, dekat dengan jalan raya, hanya 100 meteran. Untuk kalau lurus ke Taman Junkyard ya, itu di belakang yang sudah nampak Balkon Des di kawasan depan. Dari sini sebenarnya Borobudur terlihat sudah lumayan kecil, tetapi indah, dengan sunset yang masih indah, menakjubkan ya. Dan ya banyak sekali yang mampir ke sini melihat sunset sore hari sahabat TTP. Jadi ini tempat kita ke-20, kita berkeliling Borobudur ya. Tetapi tadi kelihatannya saya sudah lebih dari 20 foto yang saya sisipkan, dan 90% foto-foto tadi milik pribadi ya, jadi jangan khawatir. Jadi ya biasa digunakan, jika ada yang ingin menggunakan bisa kita kontak-kontakan di bawah nanti. Terima kasih sahabat TNTV atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share-nya. Kita berbagi keunikan di sekitar kita dengan jelajah versi beda, traveling versi beda, budaya versi beda, dan tradisi versi beda. Kalau ke kanan ke arah Kulon Progo, kita balik ke kiri ke arah
taman, tetapi kita tidak lanjut ke arah taman karena mungkin spot-spot favorit di Borobudur mungkin cukup sekian. Kita sambung di episode yang lain ke depan, tetapi kita sekarang ada 2 tempat lagi selain Borobudur, dan ini masih berkaitan dengan budaya dan sejarah Borobudur. Setelah kita belok kanan tadi di spot yang belakang resto tadi, pertigaan tadi ya, kalau ke kiri ke arah jalan beton itu, ke belakang yang untuk duduk-duduk sunset, kita ambil kanan. Dan ini juga jalan pintas menuju sebuah candi, penjaga candi Borobudur, yaitu Candi Pawon. Sedikit cerita tentang Candi Pawon. Candi Pawon kenapa dinamakan Pawon? Karena ya pawon, dapur. Candi Pawon sebenarnya candi untuk mungkin ya untuk menyimpan abu para raja-raja. Ada juga yang mengatakan tempat menyimpan senjata Dewa Indra, sang penguasa petir dan halilintar. Tetapi fakta membuktikan bahwa lebih cenderung ke tempat menyimpan abu atau pemulasaran jenazah para raja, karena ada relief di Candi Pawon ini yang menggambarkan asap yang keluar dari candi ya, dimana di dalamnya dilakukan pembakaran jenazah, karena ini masih kental dengan budaya dari India saat itu. Kemudian Candi Pawon ini saat ini berada di tengah pemukiman padat, karena ya saat ditemukan candi ini sudah hancur di tengah pemukiman. Nah ini, dan ini penemuannya juga setelah Borobudur ditemukan, baru ditemukan Candi Pawon. Untuk keberagaman di Pawon ini bisa kita saksikan bahwa Candi Pawon berada di samping masjid besar ya, di sisi kiri ini, sementara Pak Candi Pawon di depan itu. Nah, harmoni sekali sahabat NTB, harmoni di tempat ini. Walaupun di tempat ini juga biasa digunakan untuk sembahyangan umat Buddha, tetapi ya harmoni terjaga di tempat ini. Bahkan tak jarang setelah orang-orang dari masjid itu berkunjung, karena tempat ini sangat terbuka. Nah, ini sangat terbuka, jadi ya kita bisa menjaga dan melihat perbedaan di tempat ini. Nah, ini salah satu reliefnya. Ya, ini relief pohon hayati ya. Nah ini perbedaan, keberagaman dan perbedaan itu sangat nyata di sekitar Pawon ini ya. Bahkan umat Islam menjagakan tempat ini dan sering membersihkan dan lain sebagainya gitu loh. Ini Candi Pawon masih berada dalam satu garis imajiner ya, benar-benar garis lurus dari Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut. Kita kunjungi ke Mendut, tapi ini di dekat candi persis, kita ambil kanan menyusuri kampung ya untuk keluar. Kemudian tadi ke relief pohon hayati tadi, itu relief yang digunakan untuk pohon Kalpataru ya, untuk penghargaan dari presiden kepada tokoh-tokoh pemerhati lingkungan, karena ya ini diambilkan dari cerita relief pohon hayati ini, pohon hayati yang dijaga 2 dewa ini, kemudian dijadikan
sebuah ya tiruan pohon, relief dari pohon ya, reliefnya untuk penghargaan Kalpataru. Inilah perempatan besar di setelah jembatan jalan utama Borobudur, dan sangat harus hati-hati ya, di perempatan ini sangat terkenal dengan kecelakaannya sahabat semua. Hampir tiap hari kita lihat di tayangan channel sebelah itu yang mengabarkan info kecelakaan di tempat ini. Berhati-hatilah ketika di perempatan Candi Pawon setelah jembatan 2 pintu utama masuk Borobudur ini. Kemudian kita lanjut ke kanan menuju ke candi penjaga Borobudur lainnya, yaitu Candi Mendut. Ini merupakan candi imajiner garis lurus terakhir ya di kawasan Borobudur. Dan Candi Mendut punya cerita tersendiri. Jadi Candi Mendut itu adalah sebuah istana sebenarnya, istana ruang untuk santai dari dinasti Sailendra. Ya, kita lewati jembatan 2 ini, jembatan baru dan lama. Kemudian kalau ke kiri kita ke arah Kota Magelang, kita ambil arah yang ke kanan ya sahabat. Pendirinya adalah Raja Indra yang kemudian membangun juga Candi Pawon untuk tempat menyimpan senjata itu. Tetapi itu banyak bantahan bahwa Pawon untuk perabuan ya, makanya dinamakan Pawon karena untuk perabuan. Setelah kita sampai pertigaan besar kiri ke Kota Magelang, kanan ke arah Yogyakarta, kita ambil ke kanan. Banyak relief unik lain di Candi Pawon, bahkan relief-relief tentang dewata, apsara, bidadari, kera, Garuda. Itu di sini ada relief burung Garuda. Jadi ya memang Garuda ada dalam sejarah peradaban Indonesia. Jadi memang ya ada di tempat ini. Atau mungkin bahkan Garuda diambil dari relief di sini ya, siapa tahu. Kemudian ada relief-relief yang menggambarkan apa ya, kura-kura, yang menggambarkan danau Komudawati dan beraneka warna danau lainnya. Nah, inilah kenapa terus kemudian Candi Mendut dianggap sebagai Taman Raja Indra, karena di tempat ini dahulu banyak pohon bambu yang menjadikan Candi Mendut itu candi yang tempat yang nyaman, sehingga Raja Indra membangun tempat beristirahat, bersantai. Maka dibangunlah Candi Mendut ini. Candi Mendut dan Candi Borobudur dalam satu garis imajiner, kemungkinan dahulu juga jalannya lurus dari Borobudur, Pawon dan Mendut ini lurus ya, tidak terpisah sungai, karena sungai juga kemungkinan di setelah abad 13-14 bisa kita lihat sebentar ya candinya.
kita parkir dahulu. Candi ini terletak di pinggir jalan, persis jalan utama dari Jogja ke Borobudur ya. Ini candinya, kondisinya seperti ini. Sebenarnya bagian atapnya itu masih ada, cuma belum bisa disatukan kembali ya, masih disimpan di museum sekitar sini. Nah, ini ketika prosesi Waisak, candi pertama yang digunakan itu adalah Candi Pendut ini sebelum ke Pawon dan ke Borobudur. Jadi ya ini masih berkaitan karena ini masih punya sejarah berkaitan dengan Borobudur ya. Kemudian Candi Pendut ini itu juga tidak terlalu ramai dikunjungi ya. Jadi bisa kapan saja kita kunjungi, selain ketika kita berkunjung ke Borobudur, kawasan Borobudur, kita bisa ke Mendut dan Pawon tadi, sahabat TNTB. Jadi mungkin cukup sekian ya jelajah traveling santai kita, traveling murah kita di sekitar Borobudur. Ini juga sebagai referensi saja, bukan ada maksud apa-apa terhadap agama, terhadap keyakinan dan lain-lain. Ini hanya sebatas hiburan semata. Terima kasih sahabat TNTB semua. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, tentu saja subscribe-nya di channel Jalan TNTB untuk melihat keunikan di sekitar kita. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sahabat semuanya.